Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar yang dikatakan Ustaz, kalau kita takut dengan dunia kita akan stres ya, kalau nggak sampean ya. So, kalau takut dengan apa tadi? Dengan azab kubur, neraka. Memang kita takut, tapi ketika kita dalam keadaan takut itu kita iringi dengan ibadah. Setelah kita melakukan ibadah, hati kita akan menjadi tenang, makanya jadi stres kan. Nah, apa nih Ustaz? Apakah nyambung dengan ayat ini Ustaz? Ketika disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka dan mereka takut. Namun ketika itu Allah berikan tenangan. Apakah nyambung ke ayat ini Ustaz? Iya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri seorang yang betul-betul beriman apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Di terusan ayat itu adalah Allah memberikan ketenangan. Jadi walaupun takut dengan dahsyat, habis itu tenang, tidak stres. Tentang firqah-firqah tadi yang menjauhi makan dan minum, itu firqah apa? Sufi itu ada di mana-mana. Ada satu firqah besar hari ini yang mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Tentu ini bagus ya, tetapi dengan meninggalkan kewajiban. Ini menonjol sekali sufinya. Sufi itu ciri-cirinya seperti tadi, ingin baik, ingin bersih, ingin takwa, tapi tanpa ilmu gitu. Semangat saja, akhirnya seperti tadi, karena tanpa ilmu. Beribadah wajib ikhlas. Bagaimana supaya ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul ikhlas, tidak berharap kecuali pahala, tidak berharap kecuali surga, tidak berharap kecuali ridho Allah. Jadi pujian, sanjungan, imbalan dia tidak berharap. Itulah ikhlas ya. Jadi jangan salah paham, ikhlas adalah karena Allah saja, bukan karena pahala, bukan karena surga. Keliru. Siapa manusia paling ikhlas? Tentu Rasulullah SAW. Apakah beliau ingin masuk surga? Ingin sekali. Ketika beliau ditawari harta dunia, perbendaharaan dunia, beliau nolak. Begitu melihat setangkai buah surga, melihat doang nih, nggak ditawari, beliau maju, beliau mau ambil, beliau mau raih, padahal sedang imamin sholat gerhana. Ketika beliau diberitahu oleh Allah bahwa di surga itu ada satu istana, tidak dua, tidak tiga, cuma satu, dan yang akan memiliki satu istana itu cuma satu orang, cuman masih dirahasiakan oleh Allah itu untuk siapa. Nama istana itu apa? Al-Wasilah. Mendengar ini, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, kita semua, arju an akuna huwa. Aku berharap akulah yang akan mendapatkan wasilah itu, akan mendapatkan istana termegah yang hanya ada satu di surga itu. Beliau nggak mau ngalah, padahal beliau manusia yang paling malah untuk urusan dunia. Berapa kali beliau makan bersama, tetapi wadahnya cuma satu mangkok ya. Yang lain udah minum semua, minum susu, udah kenyang semua. Beliau terakhir.
Adapun untuk surga, beliau nggak mau. Beliau tidak mengatakan biarkan untuk Nabi Ibrahim saja, atau untuk Nabi Musa saja, untuk Nabi Isa saja, aku nggak usah. Nggak. Apa kita katakan Rasulullah buruk? Rasulullah tidak baik? Kufur kita. Seorang marketing, bagaimana cara bertawakal dan bertauhid? Sama, mau marketing, mau tukang mesin, mau petani, mau pedagang, tawakalnya sama. Usaha dengan semaksimal mungkin, lalu memasrahkan hasilnya kepada Allah. Gitu. Dan harus yakin dari usaha maksimal yang aku lakukan ini, orang-orang masih tidur, aku sudah ke pasar misalnya, orang-orang istirahat, saya nggak istirahat, maksimal. Allah sudah punya catatan, laku apa tidak, sukses apa tidak, begitu. Jadi siap berhasil, siap gagal. Jangan cuma siap berhasil doang. Itulah tawakal. Bolehkah mensteril kucing? Boleh. Seluruh binatang untuk manusia bagaimana baiknya. Justru para sahabat minta izin kepada Nabi, beberapa sahabat ya, minta izin kepada Nabi untuk apa? Untuk mengkebiri dirinya, biar nggak suka dengan wanita, biar fokus ibadah, fokus akhirat. Nabi melarang. Karena apa? Karena banyak binatang-binatang itu yang dikebiri. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh manusia. Orang yang bersalaman setelah sholat fardu berdalil bahwa salaman menghapus dosa. Bagaimana menjawabnya? Mudah. Lihatlah, nah ini yang dimiliki oleh salaf dan tidak dimiliki oleh non-salaf. Apa? Yang mengatakan bahwa salaman itu menghapus dosa siapa? Kan Rasulullah SAW. Nah tentu Rasulullah yang paling tahu prakteknya. Apakah Rasulullah habis sholat salam-salaman, ngajarin salam-salaman? Tidak kan? Salaman itu hanya ada 3. Itu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. 1, ketika bertemu. 2, ketika mau berpisah. Ini yang kedua, ini ada pembahasan. Yang ketiga, ketika berbaiat. Ketika Abu Bakar dibaiat, salaman. Ketika Umar dibaiat, salaman. Adakah yang keempat? Kelima? Tidak ada, cuma 3 itu. Ya, maka habis sholat salaman bid'ah. Deal jual beli, karena jual belinya nilainya besar, miliaran, lalu salaman, bid'ah. Akad nikah, salaman, bid'ah. Tidak ada sunnahnya akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan fulana dengan salaman, tidak ada sunnahnya. Ini bid'ah. Yang sunnah 3 tadi. Wallahu. Oh, jangan ditolak, nanti jadi fitnah. Jangan ditolak, ya. Tetap kita sambut tangannya salaman. Kalau ada waktu, ya kita kasih tahu bahwa ini tidak ada sunnah. Oh enggak. Ini belakangan ke sini. Ini enggak jauh dari penulis ini. Ya. Artinya sufi-sufi itu belum ada di zaman sahabat, belum ada di zaman tabi'in, belum ada di zaman atba'ut tabi'in. Ya, itu saja kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu